Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's life? I do hope that all of you are great, always in good health, always happy and full of spirit. Well, today we will discuss about the task that you have done. I hope that it will help you to prepare SPD. Well, let's start our discussion. Let's start from number 1. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada sebuah teks, ini greeting card tentang graduation. Nah, greeting card biasanya nanti tentang special day atau tentang achievement. Nah, di sini tentang graduation. Nah, ingat ketika mengerjakan soal dalam bahasa Inggris, khususnya dalam bahasa Inggris, fokus pertama kita itu adalah di soal. So, we have to read the question first. And then you have to find the keyword. Okay, let's check number 1. What is the writer intention of writing the text? Nah, di sini kata kuncinya or the keywordnya adalah what and then writer intention or purpose, tujuannya ya. Di sini kita melihat di sini ada kata clue-nya congratulations on your graduation from the junior high school. Nah, di sini sebenarnya dari option A, B, C, D, E, B, C, D ini bahasa-bahasa boleh di dalam sebuah greeting card. Di sini ada give best wishes, to wish, to congratulate, and then to greet. Itu bahasa-bahasa yang boleh ketika ditanya intention atau purpose dalam sebuah teks greeting card. Tapi remember, we have to be careful, kita harus hati-hati, kita harus teliti, baca sampai titik gitu ya. Kita lihat kalau yang A. Yang A itu to give best wishes for someone on her finishing study. Nah, di sini kan graduation. Graduation itu it means that finish her or his study gitu kan, selesai atau lulus sekolah gitu kan. Ini dari junior high school. Nah, di sini finishing study. Ya, ini bisa jadi. Terus tapi kita juga harus baca kenapa yang bisa lah. Yang bisa lah itu di sini karena di sini tertulis pursuing to study in junior high school. Nah, ini malah baru mau ke SMP. Jadi ini salah gitu. Terus kalau yang C, congratulate-nya oke, tapi yang membuat salah ini on getting new junior high school. Nah, ini yang membuat salah. Terus kalau yang D, grade-nya oke, tapi di sini yang membuat salah adalah in senior high school. So, the answer dengan yakin mantap jawabannya adalah A. Oke, let's go on to number 2, masih dengan tag yang sama yaitu greeting card. Ya, tentang greeting card. Di sini ditanya tentang fungsi sosial. Who is the sender of the card? Nah, ini kata kuncinya who and then sender. Nah, sender itu biasanya ada di bawah. Nah, ini di sini nggak ada, tapi di sini ada. Ini receiver-nya yaitu ini, Aninda ini sebagai receiver-nya. Nah, sendernya di sini ada clue as your mom sebagai ibu. Nah, dari A, B, C, D di sini nggak ada mother, tapi bisa diganti dengan yang lain, yaitu apa? Bukan colleague, tapi parents. Ya, parent can be father, can be mother. Jadi jawabannya adalah B. Oke, then number 3. Kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 ini adalah sebuah dialog tentang dua orang yaitu Mr. Aswar dengan Ari ya. Tentang di sini pertanyaannya tentang pilihan ganda kompleks. Ingat jangan baca teksnya dulu tapi baca pertanyaannya dulu. Di sini which statement are in line. Nah, ini kata kuncinya adalah are in line with the dialogue. Berarti kalian di sini itu mencari atau menilai atau menganalisa kalimat-kalimat atau pernyataan yang ada di sini ini itu true atau false, benar atau salah. Kita lihat ini. The dialogue take place in multimedia room. Nah, apakah benar ada di multimedia room? Kita lihat di dialognya ya. Oke. Welcome to our social science. Ya, class today we are going to discuss about the history of Borobudur Temple. But my laptop is live in the class. Nah,
Pak gurunya bilang laptopnya tertinggal di kelas. Berarti jelas ini dialognya itu tidak terjadi di kelas. Maka pernyataan nomor 3 itu jelas salah. Ya, kita lihat dari option yang ada 3-nya jelas salah. Jadi yang ini jelas salah ya. Nggak mungkin yang C. Terus kemudian statement yang ini tadi, the dialogue take place in multimedia room. Nah, di sini dilanjutkan Mr. Aswar bilang, Nanda, will you help me to set the multimedia projector? Nah, berarti ini ada di multimedia room. Berarti ini oke. Terus yang poin kedua, the speaker, teacher. Nah, karena tadi tentang pembelajaran, nah kemungkinan besar kan adalah Mr. Aswar adalah seorang guru, and then di sini ada kata student. Nah, student itu sinonimnya adalah pupil, maka poin 2 juga benar. Nah, poin 4-nya itu salahnya adalah they will go to Borobudur Temple. Yang benar adalah the speaker will discuss about Borobudur Temple sesuai pertanyaan dari Mr. Aswar tadi. So, the answer, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 2, maka jawabannya adalah yang A. Oke, next. Next number, masih dengan soal yang sama, dialog yang sama. Di sini ada sebuah statement atau pernyataan memakai sebuah ungkapan, memakai idiom ya. Di sini tertulis, please keep your ears on the ground. Nah, based on the underlined expression, the student, nah ini kata kuncinya the student, will probably akan. Nah, ini di sini Mr. Answar kan bilang, now student, please keep your ears on the ground. It is an important material that you must comprehend. Nah, ini kayak, ayo gateke, ayo perhatikan gitu ya. Jadi, ya perhatikan itu kan attention. Namanya attention, memperhatikan, maka you have to keep silent. Nah, maka jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Nah, oke, untuk nomor selanjutnya, oke. Number 5. Nah, ini sudah dalam bentuk teks. Yang lain yaitu teks deskriptif. Deskriptif tentang, nah di sini ada kata new bike. Ya, tadi tentang thing, ya. Tentang bike. Nah, pertanyaannya, the text tell us about the writer. Nah, tell us about the writers. Nah, ini topiknya yang dibahas di situ tuh apa? Nah, ini kita bisa memakai teknik membaca secara skimming, ya, membaca cepat poin-poin yang paling banyak muncul di situ. Di sini dia adalah I have new bike. My father bought it. Nah, it-nya itu refers to the writer's bike. Terus di sini membicarakan, mendeskripsikan tentang kaitannya dengan sepeda. Di sini juga keluar lagi my bag. Nah, kata I di sini itu adalah writer ya. Maka the writer's new bag. The answer is D. Oke, number 6 masih dengan soal yang sama, yaitu tentang deskripsi tentang teks deskripsi tentang the writer's bag. Nah, ini ada pilihan ganda kompleks. Di sini juga sama, mencari are inline, berarti mencari menganalisa statement yang ada di situ itu true or false, and then you have to find the true, ya, the true. Oke, kita lihat yang poin pertama, the bike has an aluminium frame. Nah, ini yang membuat salah itu aluminium red-nya. Nah, ini di sini itu yang red itu adalah nih. Ini the frame is red. Nah, ini the frame-nya ya, bukan aluminiumnya. Aluminiumnya kan di ini. The mudguard are made of aluminium. Jadi yang red itu bukan aluminiumnya. Jadi poin 1 salah. Kita lihat ya dari option yang ada satunya salah. Jadi jawabannya itu bukan A, bukan B. Oke, terus yang kedua. The bike has two bright lamp. Nah, di sini ada pernyataan masih di paragraf 1 itu my bag has a set of light. Nah, set of itu 2. Nah, berarti poin 2 oke. Terus yang poin 3, the mudguard are like. Are like itu
Seperti ya di sini ada ini, hati-hati dengan ini ya. Bentar. Di sini ada kata the two mudguards are made of aluminum. They are polished. Nah, di sini they-nya, they itu kan refers to the two mudguards ya. Di sini diulangi lagi, they look like mirror. Nah, they-nya ini kan ini toh. Nah, maka ini oke. Nah, maka poin yang benar adalah 1 dan 3. Sorry, tadi 2 dan 3. Maka jawabannya adalah C ya. Kalau ini yang membuat salah ini ya, bukan pedalnya. Ini gitu ya. Oke. Next, number 7. Masih dengan soal yang sama, deskriptif tentang sepeda. Ditanya tentang konjungsi ya. Konjungsi, the correct word to fill the blank. Nanti kalian harus memahami, terus harus tahu arti dari so, sin, because, and therefore. Jangan cuma dihafalkan, tapi kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Maka kalian akan otomatis hafal, akan otomatis tahu penggunaannya gitu. Misalnya so jadi, since itu bisa sejak, bisa karena. Nah, ini adalah sinonim, terus therefore oleh karena itu. Kita lihat nih. The writer can see the street at night. Nah, penulis bisa melihat tuh kalau malam dengan baik, bla bla bla. It has a set of light. Nah, ini memiliki lampu gitu. Nah, ininya itu maksudnya sepedanya tadi kan. Nah, jadi di sini apa yang cocok? Itu kan berarti kan seharusnya udah curiga ya kalian. Ini ada 2 yang bersinonim, jadi bisa jadi jawabannya, juga bisa enggak gitu. Nah, ini udah dua yang artinya karena. Jadi ada hubungan sebab akibat. Maka jawabannya jelas adalah B. Oke, terus nomor 8. Nomor 8, nah ini sudah ganti teks, tadi kan deskriptif, ini sudah teks recount ya. Teks recount tentang pengalaman seseorang. I was alone at home gitu kan. Nah, ini pengalaman, experience. Nah, ditanya what does the text tell us about? Nah, kata kuncinya adalah tell us about. Ditanya tentang topik lagi yaitu tentang fungsi sosialnya. Nah, di sini tuh dia tentang pengalaman yang bagaimana gitu kan. Ada suddenly I felt heartsick. Ada guncangan. Dan di situ ada kata I fell down. Then apa ini? I come to the door and try to open. Suddenly the wall in the living room fell down. I screamed loudly. Nah, ini kan dari kata-katanya ini kan sesuatu yang menakutkan, mengerikan gitu. Jadi jelas bukan awesome. Karena awesome luar biasa. Atau membahas tentang earthquake. Bukan, ini bukan report ya. Maka jawabannya itu kalau nggak CD. Kalau yang C itu pengalaman yang horrifying dari kata horrible, menyeramkan. Kalau yang D embarrassing itu memalukan. Nah, di sini itu dia menyeramkan karena pengalaman terjadi gempa ya. Maka jawabannya nomor 8 adalah C. Terus, nah di sini masih dengan tag yang sama, recount dengan topik yang sama, dengan pilihan ganda kompleks. Di sini, what did the writer do to save himself? Kata kuncinya, writer do save himself, gitu kan. Tadi dari paragraf 1, 2 tadi bisa kita lihat, he tried to get out. Nah, karena tadi berusaha lewat pintu kan, get out, and then kemudian berusaha untuk meraih pintu, he rush, oke. Then ini oke ya. Kemudian kalau yang 3 itu salah. To call his parent, tidak ya. Bukan to call his parent. And tidak bawa handphone gitu kan. Di situ nanti kalau kalian baca nggak ada. Terus yang keempat, he stay at home. Nah, ini bukan stay at home to see the damage. Yang stay at home to see the damage itu ini. The writer fathers. Bukan he as the writer. Bukan ya. Maka jawabannya adalah E. 1 dan 2. Oke, and then next for number 10. Oke, dengan tag yang sama, ini kalian ditanya tentang rincian deskripsi tentang karakter tokoh yang di situ. Nah, kata kuncinya writer itu seorang person yang bagaimana sifatnya. Tapi itu sinonimnya adalah strong, dia kuat gitu kan. Terus apakah persisten,
Itu apakah brave? Nah, brave itu courage, berani gitu, atau sincere. Di sini itu dia bilang dari paragraf pertama sudah bilang kalau I was alone at home. Ini dia berani di rumah sendiri gitu kan. Terus ada guncangan dia masih mau berusaha, nggak dia berjuang, dia kuat mampu bertahan gitu kan. Jadi kita bisa tahu kalau tokoh di situ adalah kuat sama brave berani. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, inilah pembahasan untuk nomor 1 sampai 10. Ya, I do hope that all of you understand about the material. If you have still a question, you can ask me, you can chat me. Okay, I think that's all for today. Keep your body health, be better student. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.